Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya dan selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol ya, yang 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran tentang tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja memasuki materi. Sebelum memasuki materi, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Mari bernyanyi. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita nyanyi terlebih dahulu ya, biar anak-anak pada semangat dalam pembelajaran ini. Oke ya, langsung dimulai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 2 Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dalam nyanyian tadi dapat menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan materi dengan selanjutnya kita memasuki materi ya. Di sini sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Yang keempat, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan setengah dengan percaya diri. Yang kelima, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menulis pecahan setengah secara cermat. Yang keenam, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan pecahan setengah secara cermat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat.
Dan yang kedelapan terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Itu tadi Bapak sudah menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Langsung saja kita memasuki materi, dan anak-anak silakan buka buku siswa halaman 4 ya. Di sini kita akan membaca teks. Oke, pada halaman 4 di sini ada Oke, di sini pada halaman 4 ada gambar ayah, ibu, dan anak laki-laki dan anak perempuan sedang membersihkan halaman dan bergotong royong. Kita di sini akan membacakan teksnya. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada pagi hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah sedang membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang. Dan seusai bekerja, mereka makan bersama. Di sini dalam teks ini ayah sedang membersihkan selokan, dan tugas Siti dan Ali sedang memberi makan ayam, dan ibu sedang menyapu halaman belakang. Kita lanjut lagi pada teks selanjutnya ya. Di sini pada halaman 5 ada ayah, Ali, dan Siti sedang mendengarkan ayah mendongeng. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Di dalam teks ini, Siti sangat suka mendengarkan cerita dongeng, dan ayah sangat pandai dan pintar dalam mendongeng. Selanjutnya kita akan membuka materi. Buka buku halaman 6. Oke, selanjutnya buka buku halaman 6 ya anak-anak. Di sini kita akan membaca teks tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan, sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang karena melihat kelakuan tikus. Lalu ular berbicara kepada tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Lalu tikus pun menjawab, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Kemudian sang ular sangat marah mendengar ejekan dari tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya.
Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Lalu ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Lalu tikus pun segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Lalu ia memulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Jadi tidak ada hewan lain selain kita. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak saat itu pun sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat dari sang tikus. Kemudian ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Lalu tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk dengan tanda yang mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan tikus. Kemudian ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya." Lalu tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, dari dongeng yang Bapak bacakan tadi adalah dongeng fabel. Dongeng fabel itu apa? Dongeng fabel adalah dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utamanya. Dan di dalam dongeng yang Bapak bacakan tadi terdapat pesan moral. Apa itu pesan moral? Pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca. Jadi anak-anak sudah paham ya apa yang Bapak bacakan tadi. Sekarang tugas anak-anak adalah menjawab 3 soal yang ada di buku tugas masing-masing. Silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu, Bapak beri waktu untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dari sekarang, Bapak tunggu. Oke, sudah menjawab semua ya. Di sini Bapak akan memberikan soal, lalu anak-anak tunjuk tangan untuk menjawab ya. Baik, apakah sudah selesai semua dalam pengerjaannya? Apabila anak-anak sudah selesai semua, di sini Bapak akan memberikan soal, nanti anak-anak silakan tunjuk tangan dan menjawabnya ya. Untuk soal yang pertama, siapakah yang diceritakan di dalam dongeng tersebut? Silakan anak-anak tunjuk tangan yang mau menjawab. Saya, Pak. Ya, Dani. Ular dan tikus. Ya, betul. Di dalam dongeng tersebut terdapat fabel atau aku lari kata-kataku su. Ya, betul. Di dalam teks fabel tersebut terdapat penceritaan antara ular dan tikus. Oke, soal yang kedua. Soalnya bagaimana kecerdikan tikus? Silakan tunjuk tangan.
Saya Pak. Ya, silakan. Tikus banyak akal. Ya, betul. Di dalam dongeng tersebut, tikus di sini mempunyai banyak akal karena dia sangat cerdik agar tidak dimangsa oleh ular. Oke, untuk soal yang terakhir, mengapa ular dan tikus hidup bersama? Saya Pak. Ya, Dani silakan. Karena saling memaafkan. Asu. Karena saling memaafkan. Ya, kenapa saling memaafkan? Karena di dalam teks tersebut antara ular dan tikus saling memaafkan itu karena mereka hidup bersama-sama dan tidak ada orang lain lagi. Jadi mereka berdua saling melengkapi dan mencari makan secara bersama-sama. Baik anak-anak, untuk materi hari ini apakah anak-anak semua sudah paham apa yang Bapak ajarkan hari ini? Apabila ada yang belum paham silakan ditanyakan. Iya Pak. Goblok. Sudah paham Pak. Baik, apabila anak-anak sudah paham, silakan anak-anak mempelajari lagi di rumah ya apa materi yang Bapak ajarkan tadi. Di sini Bapak akan memberikan tugas, silakan untuk anak-anak membuka halaman buku nomor 37. Nanti dikerjakan di buku tugas. Dan untuk pengumpulannya minggu depan waktu pembelajaran Bapak lagi. Baik, untuk hari ini materi cukup sampai di sini dulu. Silakan anak-anak belajar lagi di rumah dan lebih semangat. Bapak tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.